Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Today we are gonna discuss about present perfect tense. Kapan kita menggunakan present perfect tense? Di sini kita sebelumnya harus mengetahui dulu arti dari present perfect tense itu sendiri. Di sini present perfect tense itu suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, perbuatan atau peristiwa yang baru saja terjadi. Alright, di sini setiap tenses kalian pasti akan menemukan dua jenis kalimat. Yang pertama bentuknya bentuk nominal, yang kedua adalah bentuk verbal. Sekali lagi diingatkan, untuk nominal tidak menggunakan kata kerja, melainkan kata sifat, kata benda, ataupun keterangan. Sedangkan verbal menggunakan kata kerja. Baik, bisa dilihat di gambar yang kalian lihat, di sini ada past tense, present, future. Nah, present perfect tense ini letaknya di antara past tense dan present. Jadi, kalimat ini mengandung arti sudah, namun sudahnya memiliki arti yang baru. Jadi maksudnya kejadian yang sudah terjadi namun masih memiliki efek yang bisa dirasakan saat ini. Alright, yang pertama kita ada verbal. Di sini verbal ini memiliki pattern, yakni positif, negatif, dan juga interrogatif. For the positive one, we have subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement. For the negative one, we have subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or complement. And for the last one, interrogative, we have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. Di sini seharusnya ada tambahan question mark ya. Silahkan ditambahkan sendiri question marknya. Untuk menjawab dari kalimat yang memiliki to be di depannya, maka jawabannya itu ada iya ataupun tidak. Hanya itu saja. Untuk ya, kalian menggunakan kalimat atau patternnya yes, subject plus have or has. Jika tidak, no, subject plus have or has plus not. Sampai sini mudah ya, tinggal diikuti saja patternnya. Alright, untuk catatan di sini ada have dan has. Kita menggunakan have dan has. Di sini untuk have, subjek yang bisa digunakan adalah I, you, we, they, has, he, she, it. Ini jangan sampai dibalik, tidak boleh dibalik penggunaannya. Ini harus sesuai dengan pasangannya masing-masing. Nah, perlu diingat, present perfect tense di sini menggunakan kata kerja bentuk ketiga semuanya. Untuk positif, negatif, ataupun interrogatif. Semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Sampai sini harap dipahami ya. Alright, di sini ada jenis dari kata kerja. Yang pertama, ada irregular verb. Ini kalian bisa cari di kamus bahasa Inggris masing-masing ataupun kamus digital. Kalian bisa search irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Maksud dari kata kerja tidak beraturan ini, kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga memiliki penulisan yang berbeda. For example, it's like this. Verb 1, eat. Verb 2, ate. Verb 3, eaten. Nah, di sini bisa dilihat bacanya berbeda, penulisannya berbeda. Ini banyak sekali ya, bukan hanya ini saja, masih banyak sekali. Bisa kalian lihat di kamus. Alright, tadi ada irregular verb, sekarang ada regular verb. Nah, ini yang paling mudah. Ketika kalian menggunakan irregular verb, maka kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga cukup ditambahkan dengan ed. For example, verb 1, play. Verb 2, play. Verb 3, play. Nah, untuk kata kerja bentuk kedua dan ketiga sama, hanya ditambahkan ed saja. Sampai sini aman ya? Bisa kalian cari di kamus masing-masing. For example, for positive one, we have
lost contact for too long. For the negative one, we have not lost contact for too long. For interrogative one, have we lost contact for too long? Nah, bisa kalian lihat di sini untuk positif, negatif, interrogatif, di sini menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Perhatikan penempatan not-nya. Not-nya berada di antara have atau has dan kata kerja bentuk ketiga. Have, jangan lupa subjeknya we. Kalau di sini has, kemungkinan di sini subjeknya he, she, it. Sampai sini aman ya? Nah, untuk pertanyaan yang biasanya sering ditemui, di sini pilihan ganda, ada pertanyaan I that movie 10 times. Nah, kita perlu analisa. Kita lihat dulu subjeknya apa dulu. Nah, di sini subjeknya I kan? Berarti subjek I ini to be yang digunakannya itu apa? Have atau has? Have. Ya, have. Berarti have. Nah, tapi di sini kan ada dua. Antara yang B dan yang D. Nah, ingat. Untuk present perfect tense harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi di sini harus yang kata kerja ketiganya adalah seen. Kenapa? Karena penempatannya ada kata kerja bentuk pertama itu see, kedua saw, ketiga seen. See, saw, seen. Ya, sampai sini aman ya. Jangan lupa, present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kalau ada bentuk yang lain, berarti itu salah. Right. The next one ada nominal. Di sini pattern yang digunakan positive subject plus have or has plus been plus kata sifat, kata benda, keterangan. For the negative one, subject plus have or has plus not plus been plus kata sifat, kata benda, keterangan. For the interrogative one, we have or has plus subject plus been plus kata sifat, kata benda, keterangan plus question mark. Nah, untuk menjawabnya, ada ya ataupun tidak. Sama ya penulisannya. Yes, subject plus have or has. No, subject plus have or has plus not. Nah, di sini ada time signal, ada already, just, lately, recently, once, since, tambahan, for, tambahan, and etc. Nah, di sini masih banyak keterangan time signalnya masih banyak. Kalian cukup memahami apakah kalimat tersebut masih ada efeknya, kejadian masa lampau yang sudah terjadi masih ada efeknya untuk sekarang ataupun tidak. Berarti kalau masih ada hubungannya, berarti itu present perfect tense. Right, for example, I have never been to Bali. I have been to Bali. Have I been to Bali? Nah, ini kenapa Miss kosongkan, tidak ada positif, negatif, ataupun interrogatif. Nah, kita bisa lihat kalimat pertama. Kira-kira menurut kalian kalimat pertama ini bentuknya positif atau negatif? Ya, ini adalah kalimat negatif. Kenapa? Miss, kan nggak ada not-nya, Miss. Nah, ini kalimat positif tapi memiliki makna negatif karena terdapat kata never. Setiap kata never memiliki arti negatif. Never dalam bahasa Indonesia adalah tidak pernah. Tidak pernah, maknanya negatif. Ya, jadi untuk yang pertama ini adalah kalimat negatif. Lalu, ketika kalian ingin merubah menjadi kalimat positif, tinggal dihilangkan saja kata never. Jadi, I have been to Bali. Ya, ini jadi kalimat positif. Yang pertama negatif, yang kedua positif, yang ketiga pasti interrogatif karena ada question mark-nya. Ya, sampai sini aman ya? Right. Example in question. Untuk contoh dari kalimat yang mungkin kalian akan temui di PAS,
ulangan semester, di sini ada pilihan ganda seperti ini. It a long time since we last met. Ingat, ini bentuk nominal. Tadi kita perlu analisa subjeknya apa. Nah, di sini bisa dilihat subjeknya it ya. Subjeknya it. To be yang digunakan has atau have. Karena it berarti to be-nya has. Nah, di sini ada dua pilihan, has untuk A dan has untuk C. Ingat, bentuk nominalnya harus ada been-nya. Berarti sudah tahu ya jawabannya ya. Ini sangat mudah ya sebenarnya. It has been a long time since we last met. Nah, sampai sini aman ya. Untuk nominal dan verbalnya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Alright, I think it is enough for now. I'll see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!